Belajar dari kasus Paskibraka Sulawesi Barat. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa terjadi trauma berkepanjangan. Jangan sampai tunas-tunas terbaik bangsa tersebut menjadi layu sebelum berkembang. Kejadiannya sudah lama, akhir Juli lalu, tetapi sampai sekarang masih ramai diberitakan. Gagal berangkatnya Christina mewakili Provinsi Sulawesi Barat sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara peringatan ke-76 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta berbuntut panjang. Keluarga besarnya tidak terima. Christina yang sudah terpilih sebagai Paskibraka Sulawesi Barat gagal ke Jakarta setelah hasil tes PCR-nya dinyatakan positif COVID-19 hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya. Tidak puas dengan hasil tes tersebut, Christina pun melakukan tes ulang dan hasilnya negatif. Yang mengherankan, pengganti Christina bukanlah Aliyah yang sudah ditetapkan menjadi cadangan, tetapi nama baru Anggi Frisilia yang tidak ada dalam daftar cadangan. Untuk mengobati kekecewaan Christina, Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat menawarkan Christina untuk menjadi Paskibraka dalam upacara tingkat provinsi di Mamuju. Tawaran ini ditolak, karena kalau dia terima, ia akan menggantikan orang lain yang sudah terpilih sebagai Paskibraka di provinsi. Tentu ini juga akan menyakiti orang lain. Tidak terima dengan keputusan Dispora, keluarga Christina pun melaporkan Kepala Dispora Sulawesi Barat ke Ombudsman. Hasilnya, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat menyatakan tidak ada kesalahan administrasi terkait hasil tes PCR Christina. Ombudsman telah mengecek dan semuanya sesuai prosedur. Meski kemudian hasilnya berbeda dengan hasil yang dilakukan Christina secara pribadi. Kesalahan administrasi justru terjadi pada sosok pengganti Christina yang bukan berasal dari cadangan yang sudah disiapkan. Dispora Sulawesi Barat sekaligus telah mengambil hak orang lain. Kejadian ini jelas akan membuat trauma pihak-pihak yang merasa dirugikan. Lihat saja, setelah gagal berangkat ke Jakarta, Christina bukannya kembali ke Mamasa tempat di mana ia sekolah, tetapi lebih memilih tinggal di kampung halaman yang waktu tempuhnya 4 jam ke Mamasa. Jika tidak ditangani dengan baik, trauma ini bisa berkepanjangan. Artinya, Indonesia berpotensi kehilangan bakat-bakat yang seharusnya bisa berkembang untuk membangun negara. Jangan sampai tunas-tunas terbaik bangsa itu layu sebelum berkembang. Untuk itu tidak ada salahnya jika Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap memberikan sertifikat kepada Christina sebagai pasukan pengibar bendera pusaka nasional. Dan Anggi tentu juga harus mendapat penghargaan ketika secara fisik dia yang sudah hadir mengikuti upacara peringatan ke-76 detik-detik proklamasi. Untuk Aliyah, Paskibraka cadangan yang seharusnya berangkat menggantikan Christina yang haknya telah dirampas, mungkin bisa diberi penghargaan tingkat provinsi. Untuk oknum-oknum yang terlibat dalam kesalahan administrasi tersebut, sudah selayaknya diberi sanksi. Jika kesalahan memilih pengganti Christina dilakukan bukan karena kesengajaan, sanksi ringan yang mendidik bisa diberikan. Namun jika ada unsur kesengajaan atau ada unsur kong-kali-kong dalam menentukan pengganti Christina, sudah selayaknya hukuman setimpal diberikan supaya bisa menjadi pelajaran dan tidak terulang di masa datang. Sebuah surat terbuka yang dilayangkan oleh pengguna akun Instagram Melkisedek Takatio, pria yang mengaku sebagai kakak Christina, calon Paskibraka Nasional 2021 asal Sulawesi Barat, viral di media sosial. Unggahan tersebut berisi tentang adiknya yang tidak jadi berangkat ke Jakarta guna melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera atau Paskibraka di Istana Negara pada 17 Agustus 2021. Surat terbuka dari Melkisedek menarik perhatian dari berbagai pihak, lantaran dalam surat tersebut dia memaparkan beberapa kecurigaan. Bahkan sejak Kamis pagi, 29 Juli 2021, unggahan tersebut sudah merembet sampai ke Twitter. Di unggahan tersebut, Melkisedek Takatio bercerita bahwa keberangkatan Christina dibatalkan setelah dinyatakan positif COVID-19 pada Sabtu 24 Juli 2021 atau 1 hari jelang keberangkatannya ke Jakarta. Namun dalam kejadian ini, Melkisedek Takatio melihat ada beberapa kejanggalan, yaitu yang pertama, setelah dinyatakan positif, Christina dilepaskan begitu saja dari Mamuju naik mobil ke Mamasa tanpa ada tindakan termasuk tanpa APD, intinya tanpa penanganan. Kedua, Christina adalah calon utusan utama dan ada cadangan dari Pasangkayu. Namun yang berangkat adalah anak dari Mamasa, bukan cadangan tersebut. Yang ketiga, Christina ditawari jadi paskib provinsi dan bebas pilih peran apa saja termasuk jadi pembawa baki kalau mau. Pertanyaannya, kalau benar dia positif, kok bisa ya jadi paski di provinsi? Tulisnya.
Yang keempat, sepulang dari Mamuju, diadakan tes PCR kedua dan ternyata hasilnya negatif. Karena itu selaku warga negara Indonesia, bangsa yang katanya beradab ini, kami mohon keadilan ditunjukkan kepada kami juga. Ada apa di balik kejanggalan yang kami temukan ini? Terima kasih. Respon Kemenpora saat hal tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Soleh mengatakan bahwa swab tes PCR dilakukan untuk perbaikan bersama terkait penggantian Christina yang gagal berangkat karena hasil swab tes PCR dinyatakan positif COVID-19 ke Anggi Frisiliata Mentuan. Asrorun mengatakan semua itu wewenang provinsi. Penetapan calon paskibraka nasional wakil provinsi menjadi kewenangan penuh provinsi, termasuk pergantiannya. Penggantian Capasnas Putri dari Sulawesi Barat atas nama Christina kepada Anggi Frisiliata Mentuan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan pertimbangan hasil swab tes Christina positif COVID-19, kata Asrorun kepada Diari Paskibraka Liputan6.com melalui aplikasi pesan singkat Kamis malam 29 Juli 2021. Lebih lanjut, Asrorun menjelaskan, sesuai dengan Permenpora nomor 14 tahun 2017, seleksi calon paskibraka nasional sepenuhnya diserahkan dan dilakukan oleh provinsi. Melalui rekrutmen dan seleksi tingkat provinsi, satu pasang yang terdiri dari putra dan putri terbaik sebagai utusan provinsi yang direkrut dan dikirim untuk menjadi paskibraka tingkat nasional. Kemenpora menerima nama peserta yang sudah ditetapkan provinsi untuk dilaksanakan diklat, termasuk penentuan pengganti jika yang utama berhalangan untuk berangkat, kata Asrorun.